Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zulfa Fadila Lutfiana dari kelas PB1C dengan NIM 2108086080. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya keterampilan menulis bagi mahasiswa. Nah, apa sih menulis itu? Menulis ialah kemampuan, kemahiran, dan kepiawaian seseorang dalam menyampaikan gagasannya ke dalam sebuah wacana agar dapat diterima oleh pembaca yang heterogen, baik secara intelektual maupun sosial. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang paling bergengsi di kalangan mahasiswa yang berwujud makalah, laporan buku, laporan praktikum, dan laporan penelitian seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, sebagai sebuah kegiatan berbahasa, menulis memiliki sejumlah fungsi tertentu. Di antaranya, satu fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan penulisnya, misalnya melalui buku harian atau surat kabar. Yang kedua, ada fungsi instrumental, yaitu memengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, ada fungsi interaksional, yaitu menjalin relasi sosial. Yang keempat, ada fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, ada fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Nah, pada tingkat mahasiswa, keterampilan menulis sangat diperlukan karena dengan menulis, mahasiswa dapat mengungkapkan ide dan menuliskannya ke dalam bentuk tulisan akademik. Dengan kemampuan menulis akademik yang dimiliki oleh mahasiswa, maka daya imajinasi seseorang dapat lebih tajam, penguasaan bahasa meningkat, dan menambah rasa percaya diri karena mampu berkarya. Nah, karya tulis ilmiah sebagai teks akademik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi gagasan dalam bentuk proposal penelitian, bentuk makalah, bentuk ringkasan buku, bentuk resensi, bentuk artikel, dan bentuk laporan yang ditulis secara logis dan sistematis dalam bentuk laporan. Nah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan akademik, penulisan karya ilmiah memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, satu, fungsi pendidikan. Maksudnya, melalui penulisan karya ilmiah dapat memberikan pengalaman berharga bagi penulisnya sehingga mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Yang kedua, ada fungsi penelitian. Nah, yaitu karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana bagi penulis guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi fungsional. Maksudnya, karya ilmiah berfungsi sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, menurut Pramudia Anantanur, salah seorang sastrawan kebanggaan Indonesia, pernah mengatakan, percuma seseorang memiliki ilmu setinggi langit, tanpa menulis ia akan dilupakan oleh sejarah. Oleh karena itu, kita tidak perlu menunda untuk belajar menulis, atau bahkan memaki bahwa menulis hanya kegiatan menguras otak, tidak berfaedah, bahkan membuat jari keriting lantaran lelah menulis. Suka ataupun tidak, kita sebagai mahasiswa dituntut untuk menulis minimal sekali selama perkuliahan, yakni tugas akhir. Beberapa orang menyebutnya skripsi. Faktanya, kegiatan literasi tidak hanya melalui skripsi belaka, tetapi banyak keuntungan yang dapat diambil ketika kita rajin untuk menulis dan rajin menyuarakan gagasan. Jadi, ada beberapa hal yang menjadikan dasar mengapa seseorang mahasiswa itu harus menulis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan akademik. Mahasiswa mau tidak mau selama dalam proses perkuliahan tidak bisa lepas dari tulis menulis, karena sudah pasti ada tugas akhir yang namanya skripsi, tugas kelompok, dan juga tugas individu. Pasti ada kalanya kita membuat makalah, mereview berbagai macam jurnal, dan kemudian presentasi. Nah, dari situ kita tahu bahwa menulis bagi mahasiswa sangat membantu dalam dunia akademik. Yang kedua, menumbuhkan watak kritis dan berpikir sistematis. Dengan menulis, maka dengan sendirinya kita akan menjadi kritis, karena dengan melakukan analisa terhadap sebuah peristiwa akan melatih pola pikir kita menjadi lebih sistematis. Nah, yang ketiga, menjadi penjenamaan diri. Maksudnya kita mempunyai ciri khas penjenamaan diri bahwa kita punya kemampuan lebih sebagai mahasiswa, seperti ketika menyampaikan pidato maupun aspirasi kepada aktivis mahasiswa dalam organisasi. Yang keempat, mendapatkan tambahan penghasilan.
Menulis dapat menjadi penambahan penghasilan. Cukup siapkan ide otentik 500 kata yang relevan dengan kondisi sekarang atau cerita unik 1000 hingga 2000 kata lalu kirim ke media cetak. Apabila dimuat, kita akan mendapatkan 500.000 hingga 2 juta untuk satu tulisan tergantung medianya. Dan yang terakhir, nomor 5, menjadi pemimpin yang menginspirasi. Insinyur Soekarno pernah menyampaikan, berbicaralah seperti orator dan menulislah layaknya seorang jurnalis. Sungguh menjadi keuntungan tersendiri apabila seorang ketua organisasi atau pemimpin pergerakan mahasiswa memiliki kemampuan menulis. Ia akan lebih mudah dalam menyuarakan gagasan yang menginspirasi. Nah, itulah tadi pentingnya kemampuan menulis bagi mahasiswa. Memang, menulis bukanlah memberimu segalanya, tetapi segalanya sangat mungkin berawal dari menulis. Terima kasih telah menyimak video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.